Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini dan kami menjadi sahabat doa bagi saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Jika saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan kembali menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum kita bersama-sama bersepakat untuk menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan kembali membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan tentang doa yang akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara saat kita bersama-sama akan berdoa menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Mazmur pasal 145 ayat 18 dan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Puji Tuhan, saudara. Ayat ini adalah satu bagian yang lain lagi tentang doa yang hari ini akan meneguhkan iman kita saat kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, di mana di dalam ayat ini ditegaskan bahwa Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Saudara, seringkali dalam kita menghadapi masalah, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita, baik itu persoalan, penyakit dan sebagainya, kadang-kadang situasi dan kondisi itu menipu kita, saudara, membuat kita merasa jauh dari Tuhan, membuat kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita dan tidak mempedulikan kita, tidak bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini, saudara, apapun yang menjadi keadaan saudara, dengarkan firman Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Kalau hari ini dalam masalah dan persoalan saudara, saudara datang kepada Tuhan, dengarkan firman-Nya yang menegaskan bahwa Dia dekat dengan saudara. Kalau hari ini dalam pergumulan yang sedang saudara hadapi, saudara bukannya ugal-ugalan dalam kehidupan saudara, saudara bukannya protes dan marah atas kehidupan ini, saudara bukannya mencari jalan yang lain, perdukunan dan sebagainya, tetapi malah saudara datang di kaki Tuhan dan berseru kepada Tuhan, maka firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan itu dekat kepada semua orang yang berseru kepada Dia. Itu yang menjadi kerinduan saya, saudara, melalui channel ini, supaya setiap anak-anak Tuhan tetap dekat dengan Tuhan, supaya melalui channel ini setiap hari anak-anak Tuhan bisa datang berdoa kepada Tuhan, karena di dalam channel ini setiap hari diposting video doa yang baru, saudara, dan firman-Nya ini menegaskan jika setiap hari kita datang berseru kepada Tuhan, jika kita datang berseru kepada Dia, maka Dia akan menjawab kita, Dia dekat kepada kita. Biarlah melalui channel ini, saudara, kita semua bersama-sama semakin dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau saat ini ada saudara yang belum mensubscribe channel ini, silakan lihat di bawah video ini, saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian channel ini akan menjadi langganan saudara. Saudara akan berlangganan dengan channel ini dan setiap hari kita bersama-sama akan saling menopang di dalam doa. Dan kemudian, saudara, bagian B di ayat yang ke-8 ini ditegaskan, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jika kita datang kepada Dia berseru dalam kesetiaan, kita datang kepada Dia terus-menerus berseru, bukan hanya dalam jangka waktu tertentu,
maka firman-Nya ini menegaskan bahwa Dia dekat kepada kita. Sekali lagi, biarlah melalui channel ini setiap hari kita bisa bersama-sama datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan saudara, sehingga kita bersama-sama akan terus datang berseru kepada Tuhan. Dan firman-Nya ini menegaskan bahwa Dia dekat kepada kita ketika kita berseru dalam kesetiaan kepada Dia. Dan kemudian lihat ayat 9 saudara, ditegaskan di sana, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Dia bukan hanya dekat dengan kita saat kita berseru kepada Dia. Dia bukan hanya dekat kepada kita ketika kita terus setia berseru kepada Dia, tetapi lihat ayat 15, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Dia akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita ingini, firman-Nya ini menegaskan bahwa Dia akan melakukannya ketika kita terus berseru dengan setia kepada Dia. Dan ada hal lain saudara, selain kita dengan setia berseru kepada Dia, supaya Tuhan melakukan apa yang menjadi keinginan kita yang tentu saja tidak bertentangan dengan kehendak-Nya juga. Di sana dikatakan ayat 19 tadi, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi ketika kita menaikkan permohonan-permohonan kita dengan setia kepada Dia, hal lain yang harus ada pada kita dalam kita menjalani hidup kita, dalam kita menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan adalah takut akan Tuhan. Karena terlalu banyak orang yang hidup berdoa saudara, yang tidak lupa meminta memohon di hadapan Tuhan, tetapi mereka tidak mengalami campur tangan Tuhan, tidak mengalami jawaban doa dalam hidup mereka. Kenapa saudara? Karena mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya kita setia berdoa, tetapi mari kita jalani juga hidup kita dalam takut akan Tuhan. Maka dengan demikian firman-Nya berkata bahwa Dia akan melakukan apa yang kita kehendaki, apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi keinginan kita. Allah akan melakukannya. Dan selanjutnya firman-Nya berkata, mendengarkan teriak mereka minta tolong. Dia mendengar kita saat kita berteriak minta tolong, berseru dengan setia, dan kita hidup takut akan Dia. Dia mendengarkan kita. Dan yang terakhir ditegaskan bahwa menyelamatkan mereka. Dia juga akan memberi keselamatan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini kembali ditegaskan kepada saya dan saudara bahwa jika kita berseru dengan setia kepada Dia, maka firman-Nya berkata bahwa Dia dekat kepada kita saudara. Itu sebabnya mari kita terus setia berseru. Melalui channel ini kita bersama-sama bersepakat setiap hari berseru kepada Allah. Dan kemudian Dia akan melakukan apa yang kita inginkan. Dia tahu apa yang menjadi isi hati kita. Jika kita takut akan Tuhan, bukan hanya berseru kepada Dia dengan setia, tetapi kita juga hidup takut akan Tuhan. Dan firman-Nya menegaskan bahwa Dia akan mendengarkan permohonan kita dan menyelamatkan kita. Wow saudara, sungguh luar biasa jaminan firman Tuhan bagi kita. Itu sebabnya hari ini mari kita tetapkan dalam hati kita bahwa kita akan terus berseru kepada Tuhan. Setiap hari kita akan terus saling menopang dalam doa, dan kita akan jalani hidup kita dalam takut akan Tuhan. Tuhan dekat kepada kita. Dia bekerja melakukan apa yang menjadi kerinduan kita, dan Dia menyelamatkan kita dan menolong kita. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara saat kita akan bersama-sama menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan datang bersama kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan hati di hadapan Tuhan.
datang kepada Dia dengan penuh hormat, datang kepada Dia dengan penuh iman, datang kepada Dia dengan ketekunan bahwa Dia pasti menjawab doa-doa kita. Mungkin sampai saat ini saudara sudah berdoa sekian waktu untuk segala pergumulan dan kerinduan saudara. Jangan menyerah saudara, tetaplah berdoa, tetaplah berseru, tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik yang sedang mendengarkan seruan-seruan saudara. Dia tahu segala pergumulan saudara, dan Dia pasti akan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan bersama-sama menaikkan segala permohonan doa saudara kepada Tuhan, saya rindu saat ini kita datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Karena Allah lebih tahu segala yang kita butuhkan, segala yang kita rindukan. Namun Dia tuntut untuk kita berdoa. Yang kita perlukan saat ini adalah perkenanan Tuhan saudara. Jika Allah berkenan kepada kita lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara minta, Allah akan mengerjakannya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Dia buat kesempatan ini kita bisa berdoa. Naikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Dia buat kebaikannya bagi kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Kasih-Mu besar bagi kami, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Kami naikkan syukur bagi-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan di tempat yang maha tinggi. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Bapa. Kami agungkan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, syukur bagi-Mu, mulia nama-Mu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini sebelum kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa saudara, sebelum saya akan mendukung saudara dalam doa, dalam segala permohonan-permohonan saudara, mungkin saat ini ada permohonan khusus yang saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi saudara rindu Tuhan mewujudkannya. Ada kerinduan, ada pergumulan, ada masalah khusus yang sedang saudara alami saat ini. Saya rindu saat ini saudara naikkan kepada Tuhan. Mari mulai ungkapkan kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan, mohonkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa, mulai berkata-kata atas segala kerinduan saudara, permohonan doa khusus saudara di hadapan Tuhan saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang berseru, memohon segala kerinduan mereka di hadapan-Mu. Anak-anak-Mu yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon segala kerinduan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu atas segala kerinduan mereka. Haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu. Bahkan Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang berbeban berat, yang hati mereka sedang berduka, hati mereka sedang terluka, ada masalah dan persoalan hidup yang berat menindih kehidupan mereka,
Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu atas segala beban persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban, Tuhan angkat segala persoalan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau jalan keluar bagi segala masalah dan persoalan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau jadi jalan keluar atas segala kesedihan, duka cita, persoalan yang mereka alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin karena situasi dan kondisi ini, ada saudara yang mengalami keterpurukan ekonomi. Bahkan mungkin ada saudara yang terlilit hutang. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memberi jalan keluar bagi saudara. Mari serukan, ceritakan, ungkapkan keadaan ekonomi saudara saat ini kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Bapa, hamba datang kepadamu menopang anak-anak-Mu dalam pergumulan ekonomi mereka Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sanggup membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi anak-anak-Mu. Tunjukkan ya Tuhan jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi mereka. Berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar anak-anak-Mu tetap bekerja keras melakukan yang terbaik, sehingga mereka bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi mereka. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Engkau memberi jalan keluar. Engkau memberi petunjuk sehingga anak-anak-Mu bisa terbebas dari lilitan hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, supaya setiap ekonomi anak-anak-Mu bisa bertumbuh kembali, dipulihkan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi segala usaha, bisnis, pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari saudara, ceritakan kepada Tuhan, angkat kepada Tuhan saat ini keadaan usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara. Mari ceritakan kepada Tuhan keadaannya dan kemudian mohonkan pemulihan daripada Tuhan, mohonkan kemajuan daripada Tuhan, mohonkan kebangkitan daripada Tuhan untuk segala usaha, pekerjaan dan bisnis saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi usaha anak-anak-Mu, bagi bisnis anak-anak-Mu, bagi pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati segala bidang usaha yang mereka sedang kerjakan saat ini, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka yang sedang berdagang. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Apapun bisnis mereka, apapun pekerjaan mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau sanggup memulihkan usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa bangkit kembali. Bahkan ketika Engkau memulihkan usaha, bisnis dan pekerjaan mereka, bukan hanya ekonomi mereka yang akan bangkit kembali ya Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka bisa menjadi saluran berkat, menolong orang-orang yang susah.
Bahkan ya Tuhan, mereka bisa menjadi berkat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan ketika mereka mulai melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pulihkan usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Berkati mereka sebagai pengusaha dalam nama Yesus. Berikan ya Tuhan inovasi yang baru bagi mereka, berikan kreativitas yang baru bagi mereka dalam mengembangkan segala usaha pekerjaan mereka. Berkati para pengusaha, berkati para petani ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan para petani. Begitu banyak para petani di Indonesia ini Tuhan. Itu sebabnya tolong para petani, tumbuhkan ekonomi mereka, berkati pertanian mereka, apa yang mereka tanam. Biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa panen dari apa yang mereka tanam dengan kelimpahan ya Tuhan. Berkati para petani, Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan bela para petani ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pegawai dalam bidang apapun mereka, Tuhan campur tangan. Bahkan para PNS Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi negara ini. Ajar mereka berintegritas sebagai PNS ya Tuhan, melakukan tanggung jawab mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua para pegawai, para honoris ya Tuhan, dimanapun dalam bidang apapun yang mereka bekerja saat ini, Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan bela anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para medis, Tuhan campur tangan di masa pandemi ini Tuhan. Mereka berada di garda terdepan untuk memerangi virus. Bapa yang baik, berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Berikan imunitas tubuh yang kuat bagi mereka, sehingga mereka terjagai, sehingga mereka terlindungi. Berkati para medis Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa profesi-profesi yang belum disebutkan saat ini, tetapi kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saudaraku, saat ini mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Anggota-anggota keluarga saudara angkat kepada Tuhan. Keadaan keluarga saudara, situasi, kondisi keluarga saudara, bahkan kerinduan saudara terhadap keluarga saudara, mari angkat kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa akan keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri, sanak saudara. Berkati semuanya, biar keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari angkat di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita mau bersepakat berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan harapkan mujizat Tuhan dengan penuh iman saat ini. Dalam nama Yesus, saat ini Bapa, hamba menopang anak-anak-Mu dalam pergumulan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu,
Tuhan tolong nyatakan mujizat, nyatakan kesembuhan, nyatakan perkara besar, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun penyakit mereka kami tangking dalam nama Yesus. Apapun penyakit mereka kami cabut dalam nama Yesus. Engkau angkat penyakit mereka, Engkau sembuhkan mereka. Kami tolak segala penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu mungkin saat ini yang sedang mengalami hipertensi, Tuhan sembuhkan dari hipertensi dalam nama Yesus. Kolesterol yang tinggi, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuhkan yang sakit kanker itu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami penyakit ginjal, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya ulurkan tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat, Tuhan kiranya menyatakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan selalu bagi setiap anak-anak-Mu. Kami merindukan mendambakan kesehatan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami kesehatan selalu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bahkan saat ini Bapa, kami rindu berdoa syafaat bersama bagi bangsa kami, bagi negeri kami. Karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi kota kami, bagi bangsa kami. Karena kesejahteraan kota kami, kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia tercinta ini. Jamah Indonesia, pulihkan Indonesia Tuhan. Bawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Itu sebabnya berkati ekonomi bangsa ini. Tingkatkan biar ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh ya Tuhan. Berkati ekonomi bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Keamanan bangsa kami Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menjamin ya Tuhan. Politik di bangsa kami ini juga biar tetap ada dalam keadaan tentram dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati, pulihkan jamah lawat bangsa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemerintahan kami, mereka yang sedang mengemban tanggung jawab untuk membawa bangsa ini ya Tuhan ke arah yang lebih baik, untuk membawa bangsa ini lebih maju. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil rakyat. Berkati mereka semua, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah. Berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini di dalam nama Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Masa pandemi ini begitu banyak tantangan yang dihadapi bangsa kami. Itu sebabnya Tuhan, pulihkan segera bangsa ini Tuhan. Pulihkan pandemi yang terjadi sekarang, biar semua bisa terkendali ya Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Karena gereja-Mu lah yang menyelamatkan bangsa ini. Gereja-Mu lah yang akan menerangi bangsa ini untuk membawa bangsa ini ke jalan Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu dalam nama Yesus. Berkati Tuhan semuanya untuk menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati semua gereja-gereja, organisasi gereja, berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya jadi alat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami telah menaikkan doa-doa kami bersama. Kami telah sepakat bersama. Kami telah bersyafaat bersama. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab doa kami. Kami panjatkan doa kami dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan melalui video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara sudah diberkati saat ini. Dan kalau saudara rindu terus berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, sehingga setiap hari kami menjadi sahabat doa saudara, silahkan berlangganan dengan mengklik tombol subscribe saudara. Lihat tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini, dan setiap hari saudara akan mendapatkan postingan video baru. Dan kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui video ini saudara, dan kalau saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.